Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, seberapa dari kita siap untuk masuk dalam hadirat Tuhan, mari lambaikan tanganmu, amin. Kita percaya semua yang datang dengan hati yang rindu, haus dan lapar akan hadirat Tuhan akan dipuaskan dalam hadiratnya, amin Bapak Ibu. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan memulakan ibadah KKR kita pada saat ini. Mari kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita, hati, jiwa, dan roh kita. Kita mau membawa dan menaikkan pujian penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita mau satu di dalam doa. Haleluya, radaya sakadaya radakuradaya sakadakurada kasiki radaya sande. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu, buat perkenanan-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat ini dalam keadaan yang sehat walafiat Tuhan. Kami percaya bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena anugerah-Mu, kebaikan, kemurahan dan perkenanan-Mu dalam kehidupan kami. Bapak, pada saat ini kami mau masuk ke dalam ruang Maha Kudus-Mu Tuhan. Kami mau masuk memenuhi tata-Mu dengan pujian penyembahan kami. Engkau berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Engkau memberkati pujian penyembahan kami sehingga naik menjadi korban yang menyukakan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar keseluruhan ibadah ini menjadi ibadah yang memberkati Engkau Tuhan. Terlebih lagi juga memberkati umat-Mu dimanapun kami berada dan beribadah saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau bekerja dengan kuasa yang tidak terbatas Tuhan. Engkau bekerja dan berkarya di tempat di mana umat-Mu beribadah Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Engkau nyatakan hadirat-Mu, Engkau nyatakan lawatan-Mu, Engkau nyatakan kehendak-Mu melalui pujian penyembahan kami, dan terlebih lagi melalui pemberitaan firman pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berjalan segalanya seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki dan seturut dengan pimpinan dan tuntunan Roh Kudus saja. Di dalam nama Yesus, Bapa Roh Kudus, Engkau ambil alih ibadah kami saat ini secara sepenuhnya Tuhan. Engkau ambil alih ibadah kami saat ini Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk masuk dalam ibadah kami. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang siap sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saat ini kita mau bersyukur ke hadapan Tuhan. Mari kita mau bangkit berdiri bersama. Kita mau angkat pujian kita. Kita mau angkat syukur kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Allah kita. Sama-sama saya katakan na 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 na. Angkat tanganmu dan bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, amin. Karena kasih-Mu tak berkesudahan, amin. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di bawah samudra. Angkat tanganmu. Tanganku ku angkat padamu, amin. Mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, amin. Sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Ku mau bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, Abah, amin. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Lebih lagi angkat suaramu, katakan haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, amin. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku semua melompat bagimu, amin. Sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Angkat syukurmu bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Mari
kemuliaan bagi Allah kita. Kau baik Tuhan. Yesus, ku mau bersyukur. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, tanganku ku angkat padamu, amin. Bersyukuri rahmat yang kau beri kakiku, amin. Sebab rahmatmu. Lebih lagi, kedua tanganmu kita angkat. Tanganku ku angkat padamu, amin. Bersyukuri rahmat yang kau beri kakiku, melebat bagimu, amin. Sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, amin. Berikan pujian di hadapan Tuhan. Kasih setianya, bersyukurlah, sebab Dia baik, sebab Ia baik bahwasanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Bersyukur sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kau baik bagi kami Tuhan, sebab kasih setiamu melimpah atas kami. Kami mau bersyukur lebih lagi Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Oh, kami datang bersyukur, membawa pujian kami bagimu Tuhan. Sebab kau baik, sebab kau Bapa yang kekal, kau Allah yang berkuasa Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Oh, kita mau angkat hati kita saat ini di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Kita mau angkat jiwa kita, kita mau angkat roh kita. Sikaradaya sakurindikisana, kita mau menjumpai Tuhan di gunungnya yang kudus. Sebab Dia Allah yang bertahta di atas puji-pujian kita, Dia Allah yang maha kudus. Oh, ku sembah, ku sembah, ku sembah Yesus. Kau ku sembah. Sikaradadadadadadada sirada kuradadadadada si. Sikaradaya kuradaya radaya rada kuradadadadada si. Sikaradaya sandaya rada kuradaya radaya 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 radakasi. Ku sembah namamu yang kudus, ku sembah Engkau Tuhan Allahku, sumber kemenanganku, Allah yang maha kudus. Kudus, kuduslah Tuhan, kudus, kuduslah Tuhan. Siradaya dada kasih karada dada 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 si. Sirada dada 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 sende. Oh, angkat suaramu bagi Tuhan Bapak Ibu. Oh, Yesus, Engkau saja yang layak terima pujian kami. Engkau saja yang layak terima sembah kami. Engkau Yesus yang terbesar, Engkau Yesus yang termulia. Haleluya. Oh, radaya dake radaya sende radaya si. Yes,
kemuliaan-Mu turun Tuhan. Kemuliaan-Mu turun bagi umat-Mu. Lawatan-Mu tercurah atas umat-Mu. Umat-Mu yang berseru, menaikkan pujian bagi Tuhan. Lawatan-Mu tercurah. Lawatan-Mu tercurah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Hadapan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku aja sampai hari ini. Benar Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi hati kita mengatakan di hadapan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Oleh karena amin, kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku
di tempat yang maha tinggi Tuhan. Siradaya sende. Yes, yes. Bagi nama Tuhan, kami angkat sembah kami. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Siradaya se. Yes, yes. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Siradaya se. Senderadaya si. Oh, yes, yes, yes. Mengalir arah pujian penyembahan itu. Saat ini, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Yes, dengan segenap hati tertuju kepada Tuhan, serukan. Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Amin. Kau ajaib bagi kami Tuhan. Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Haleluya, katakan ku sembah Kau Tuhan. Amin. Amin. Dengan segenap hati tertuju kepada Tuhan, mari sembah Dia. Dengan hati yang terangkat, oh, sebagai korban yang menyukakan hati Tuhan, serukan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Amin. Selamanya Kau hebat bagiku. Oh, kami nyatakan Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Kami nyatakan Engkau Allah yang hebat Tuhan. Perbuatan tangan-Mu besar dan heran bagi kami. Oh, sebab itu kami angkat hati kami. Kami angkat jiwa kami. Kami angkat suara kami. Menyembah Allah. Menyembah Tuhan Yesus Kristus yang bertata. Bagi-Mu yang layak terima pujian kami Tuhan. Tiada yang layak selain Engkau. Dialah segala yang bernafas memuji. Lutut bertelut dan menyembah. Lidah mengaku Yesuslah Tuhan. Siradaya radaya raho. Mari rasakan hadirat Tuhan di rumahmu Bapak Ibu. Siradaya. Oh radaya si. Siradaya naku radaya sende. Oh radaya se. Siradaya roho. Sandaradaya naku radaya se. Yes. Yes. Korban kami naik di hadapan Tuhan. Korban kami naik. Sele. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya Yesus.
Haleluya, haleluya. Bagi anak domba, bagi Yesus Tuhan, Kau Allah satu-satunya, Tuhan yang hidup, Allah yang berkuasa, layak disembah, Raja di atas segala raja. Dalam segala yang bernafas hanya mengetahui, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Raja. Engkau hadir di tempat kami beribadah saat ini Tuhan. Engkau melawat, Engkau turun menjamah setiap kami Tuhan, yang datang dengan segenap hati, yang datang dengan hati yang haus dan lapar akan hadirat dan firman-Mu. Engkau turun dan melawat setiap kami Tuhan. Dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas, Engkau turun dan melawat kami. Yes. Oh, you are here, Lord. You are here, Lord. You are here, Jesus. Engkau hadir dan Engkau bergerak di tengah-tengah kami. Engkau hadir dan Engkau bekerja, Tuhan. Engkau bekerja. Haleluya, Yesus. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you, amen. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, Lord. You are here, amen. Moving in our midst. I worship you, amen. I worship you, Jesus. You are here, working in this place. I worship you. Worship. Kita katakan di hadapan Tuhan. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Jesus, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you. Dengan imanmu katakan, you are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, Lord. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. Yes, we worship you, Jesus. You are here, turning life
promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Serukan, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Kita mau deklarasikan saat ini dalam Tuhan. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Amin. Kita mau deklarasikan dari iman kita saat ini. Kita mau katakan, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Kita mau katakan iman. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop, amin. Kami mendeklarasikan, even when I don't see it, you're working, amin. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop, amin. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, amin. Rasakan kuasa Tuhan mengalir saat ini. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Yes, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, yes, Bapa Engkaulah Tuhan. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Engkau Tuhan kami yang besar. Amin. Engkau Allah pembuat mujizat. Engkau Allah pembuat jalan. Di saat tidak ada jalan, Engkau sanggup buat jalan yang baru. Engkau Allah penyembuh. Amin. Engkau Allah yang mampu mengerjakan pemulihan yang luar biasa. Amin. Itulah dirimu Tuhan. Amin. Itulah dirimu. Yes Tuhan. Itulah dirimu. Amin. Kau Allah yang Engkau tidak pernah sangkal
Engkau tidak bisa sangka dirimu. Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah pembuat mujizat. Engkau Allah pembuat jalan. Engkau cahaya dalam kegelapan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Yes. Oh. Jesus. Haleluya. Segera. Menyembah-Mu Bapa, menyembah-Mu, menyembah-Mu, biarlah itu jadi kesukaan kami, menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Jesus. Hadirat-Mu melingkupi kami. Hadirat-Mu. Kerajaan-Mu datang. Kehendak-Mu jadi saat ini di tempat ini, juga di rumah-rumah jemaat-Mu Tuhan. Engkau Allah yang tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Engkau Allah Maha Hadir. Engkau layak kami sembah. Engkau layak kami puji. Angkat hatimu kepada Tuhan. Arahkan pandanganmu kepada Allah yang sudah memilih kita dari tengah-tengah dunia ini. Dan menjadikan kita pemuji dan penyembah. Yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nikmatilah hidup dalam anugerah-Nya. Nikmatilah hidup dalam hadirat-Nya. Karena itu tempat yang sangat indah. Tempat yang dapat memberi ketenangan pada jiwa. Tempat yang penuh bahagia. Hanya ada dalam hadirat-Nya. Jesus. Jesus. You are here, moving in our midst. Sama-sama. I worship you. I worship you, Jesus. I worship you, Jesus. You are here, walking in this place. Walking in this place. I worship you, Jesus. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you, Jesus. You are here, working in this. Engkau ada saat ini, Tuhan. Engkau ada di tempat ini. Engkau ada di rumah-rumah jemaat-Mu. Engkau ada di mana saja berada. Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan. Engkau hadir. I worship you.
worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Bapak, terima kasih. Kami boleh ada dalam hadirat-Mu. Kami boleh menikmati kehadiran-Mu. Kami boleh mengalami keintiman melalui penyembahan ini. Oleh anugerah-Mu kami boleh menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berfirman kepada kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi dalam pelayanan ini di bumi sama seperti di surga. Nyatakan kehadiran-Mu lebih lagi di tengah-tengah kami. Nyatakan kehadiran-Mu lebih lagi di tengah-tengah umat-Mu. Nyatakan kehadiran-Mu lebih lagi di tengah-tengah kota dan bangsa kami. Nyatakan kebesaran-Mu, nyatakan kuasa-Mu. Sebab hanya Engkau Allah yang sanggup mengerjakan suatu pemulihan yang besar. Sebab kuasa-Mu dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Dan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, pemulihan terjadi dan pasti terjadi atas kehidupan kami, atas umat-Mu, atas kota dan bangsa kami. Sebab Engkau Allah penyembuh, Engkau Allah pembuat mujizat, Engkau Allah pembuat jalan, pembuka jalan. Engkau cahaya dalam kegelapan. Itulah diri-Mu Tuhan, itulah diri-Mu. Dan Engkau ada di dalam kami, Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau ada di tengah-tengah umat-Mu, Engkau ada di kediaman-kediaman umat-Mu di mana saja mereka berada. Bahkan mereka yang sedang menyaksikan dan mengikuti KKR doa ini. Dan Engkau ada di kota dan bangsa kami. Kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon kemurahan-Mu, kami mohon berkat-Mu Tuhan. Mari Tuhan berkati kota dan bangsa kami. Mari Tuhan membuat kuasa virus maut ini mati kuasanya, mati kuasanya. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan yang berkuasa, nama Yesus semua yang ada di bumi dan di sorga takluk tunduk kepada nama Yesus. Dan di dalam nama itu kami katakan kepada virus maut corona, Engkau sudah dikalahkan di Kalvari oleh darah anak domba Allah. Kekuatan virus maut kami patahkan kuasanya. Kami hancurkan buat mati, tolak. Tuhan halaukan dalam nama Yesus. Kota dan bangsa kami dipulihkan. Rantai penyebaran kami putuskan. Rantai penyebaran kami hancurkan. Rantai penyebaran tidak ada lagi dalam nama Yesus. Dan tidak ada lagi akan mengalami maut. Tetapi oleh bilur-bilur Yesus yang sudah tertumpah di Kalvari. Mereka yang sakit di rumah sakit, mereka yang sakit disembuhkan. Disembuhkan, disembuhkan, disembuhkan. Dan di dalam nama Yesus kami tolak maut. Dan kami berdoa biarlah sorga terbuka. Anugerah dan kuasanya dilepaskan. Hujan lawatan dicurahkan. Hujan kuasa dicurahkan. Hujan berkat dan mujizat dicurahkan. Kesembuhan terjadi. Kematian tidak ada lagi. Virus dibuatnya mati. Pemulihan terjadi atas kota dan bangsa. Pertobatan terjadi. Lawatan terjadi. Keselamatan terjadi. Kebangunan rohani terjadi. Jumlah orang yang menyembah Tuhan. Dan orang yang diselamatkan. Dan menikmati kasih karunia. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus terjadi pertambahan. Terjadi pertambahan. Dan kami lepaskan berkat Tuhan atas kota dan bangsa kami. Berkat yang menjadikan lawatan Allah dicurahkan. Lawatan Allah dicurahkan. Kuasa Allah dicurahkan. Terjadi kesembuhan. Terjadi pertobatan. Terjadi keselamatan. Terjadi mujizat. Terjadi berkat. Terjadi pemulihan. Terjadilah. Terjadi di dalam nama Yesus.
kami mau deklarasikan. Kami mau deklarasikan firman Allah yang mengatakan, hai kau maut, di mana sengatmu? Engkau sudah dikalahkan di Kalvari. Oleh sebab itu kekuatan virus maut, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, engkau mati kuasamu dan tidak ada, engkau tidak mengerjakan maut lagi. Tapi oleh anugerah Tuhan, kesembuhan, keselamatan, pemulihan, dan kemerdekaan, kebebasan terjadi di kota dan bangsa kami. Roh ketakutan, roh kekhawatiran, roh maut, roh apapun bentuknya, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami perintahkan keluar, kami tolak dari kota dan bangsa kami. Dan di dalam nama Yesus, biarlah sorga terbuka. Dan berkat di dalam nama Yesus dilepaskan atas kota dan bangsa kami. Dilepaskan atas pemimpin-pemimpin kota dan bangsa kami. Kami melepaskan berkat Tuhan, berkat dalam nama Yesus. Atas pemerintah, atas kota dan bangsa. Berkat yang menjadikan pemerintah diberkati, penuh hikmat, penuh solusi. Obat dan vaksin daripada virus ini ditemukan. Sebab Tuhan yang membuka jalan. Tuhan yang membuat jalan. Memohon berkat-Mu atas kota dan bangsa kami Tuhan. Memohon berkat anugerah dan kuasa-Mu. Dan kami mau katakan kepadamu, hai virus maut, saatnya telah tiba bahwa engkau tidak berkuasa lagi. Saatnya telah tiba, engkau sudah dikalahkan. Dan di dalam nama Yesus kami katakan kepadamu, kami tolak, kami usir. Sebab firman Tuhan mengatakan orang percaya mengusir setan dalam nama Yesus. Dan di dalam nama Yesus kami katakan, hai kau virus maut, engkau tidak berkuasa. Engkau tidak berkuasa atas kota dan bangsa kami. Engkau tidak berkuasa lagi atas orang-orang yang ada di kota dan bangsa kami. Engkau tidak akan mengerjakan maut lagi. Dan di dalam nama Yesus maut sudah dikalahkan. Kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi, kebangkitan terjadi, pemulihan terjadi. Ada sorak-sorak kemenangan terdengar di kota dan bangsa kami. Sebab Tuhan melakukan perkara yang besar. Tuhan melakukan perkara yang besar. Perkara yang ajaib terjadi. Perkara yang luar biasa terjadi. Sebab Tuhan berperkara. Tuhan bertindak. Tuhan melakukan perkara yang besar. Tuhan mengerjakan perkara yang luar biasa. Dan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, biarlah berkat dari sorga, pemulihan, kesembuhan, dan ekonomi boleh kembali dipulihkan. Bahkan berlipat kali ganda. Bapa, apa yang menjadi rencanamu dan kehendakmu lewat semuanya. Sebab engkau sanggup mengubah menjadi suatu berkat dan mujizat bagi kami. Dan kami mengucap syukur karena kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami. Dan bersama-sama dengan Tuhan kami melakukan perkara yang besar. Dan kami meraih kemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih buat berkat-Mu atas kota dan bangsa kami. Atas gereja-Mu, atas pekerjaan-Mu, atas pelayanan kami. Kami mengucap syukur untuk semuanya. Sebab anugerah-Mu melimpah bagi kami. Saatnya berfirman kepada kami Tuhan. Urapi hamba-Mu dan pakai. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Pasti luar biasa, ada amin. Kita tidak berhenti berdoa untuk kota dan bangsa kita. Dan kita tidak pernah berhenti melepaskan berkat. Sebab firman Tuhan mengatakan apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan akan terlepas. Saya percaya berkat yang selalu kita lepaskan bagi kota dan bangsa, bagi jemaat, bagi gereja. Berkat itu akan bekerja. Amin. Sebab berkat itu dilepaskan di dalam nama yang berkuasa. Nama yang semua di dunia, di kolong langit sampai yang di sorga tunduk terhadap nama itu. Yaitu nama Yesus. Amin. Dan saya percaya saat berkat dilepaskan dalam nama Yesus maka kita diberkati. Kota dan bangsa kita diberkati. Amin. Saya berharap kita tetap bersuka cita karena Tuhan. Sebab Tuhan kita luar biasa. Amin. Wah, saat ini saya mau
membawa suatu perenungan yang luar biasa. Mungkin ini tidak semua disebut di dalamnya waktu Tuhan. Ini cuman bagian sedikit dari bagian di dalam, tetapi saya memberikan tema tentang waktu Tuhan. Tuhan itu selalu punya waktu. Amin. Mau waktunya cepat, mau waktunya lambat, itu tergantung dari keputusannya dia dan tergantung juga dari kita. Tetapi firman Allah selalu menyatakan bahwa Tuhan itu punya waktu. Dan waktunya itu selalu indah. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan katakan kita harus menanti waktu Tuhan. Kita harus sabar menantikan. Dan firman Tuhan mengatakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kenapa? Tuhan selalu punya waktu untuk bertindak. Entah itu bertindak untuk memberkati, bertindak untuk memulihkan, bertindak untuk melakukan perkara besar, bertindak untuk membela. Dia selalu punya waktu. Amin. Nah, saya berbicara tentang waktu Tuhan. Dari segala macam tentang berbicara tentang waktu Tuhan, dan saat ini saya mau berbicara tentang waktu Tuhan. Ada 2 poin yang besar yang Tuhan berikan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-5. 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang kedua. 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang kedua, firman Tuhan bilang gini. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Amalek ini berbicara tentang musuh rohani. Yang namanya musuh rohani Tuhan mau habis. Tuhan tidak mau menjadi penghalang. Nah, ternyata kalau kita bisa melihat di sini, hal yang pertama, saya katakan bahwa Tuhan selalu punya waktu untuk menyatakan pembelaan. Amin. Tuhan selalu punya waktu untuk menyatakan pembelaannya kepada umatnya. Dikatakan di sini ketika orang Israel keluar dari Mesir, dalam perjalanan menuju kepada tanah Kanaan atau tanah perjanjian atau rencana dan tujuan Tuhan untuk mereka, agar mereka hidup sejahtera. Itu ada orang Amalek menghalang-halangi perjalanan mereka. Ada sesuatu yang menghalangi kerohanian mereka, yang membuat mereka mengalami kesesakan karena orang Amalek ini. Ternyata saudara, umat Tuhan ketika dipanggil keluar dari Mesir, itu Tuhan bertanggung jawab dalam segala perkara. Amin. Kalau kita melihat sejarah, bagaimana orang Israel keluar dari Mesir, mereka melewati padang gurun. Tuhan pelihara mereka dengan begitu mantap, luar biasa. Kenapa? Di tengah-tengah padang gurun tidak ada air, mereka dikasih air. Mereka dikasih daging, mereka dikasih roti malaikat. Mereka dipayungi dengan tiang awan. Mereka diterangi dengan tiang api. Kurang apa Tuhan? Artinya gini, ketika Tuhan memanggil engkau, ketika Tuhan memilih engkau dari dunia ini, dan menjadikan engkau anaknya melalui kelahiran baru, dan menjadikan engkau penyembah-penyembahnya yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, yang menjadikan engkau umatnya dan dia Allahmu. Saya mau katakan dia Allah yang bertanggung jawab. Dia Allah yang bertanggung jawab, baik dalam hal yang kita ketahui, yang kita sadari, yang kita ingat, ataupun yang tidak kita ingat. Pada waktu Tuhan panggil keluar orang Israel, dihalang-halangi oleh orang Amalek. Tapi ternyata saudara, sepertinya Tuhan simpan-simpan di hati. Artinya gini, Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya itu tersiksa yang karena dari luar, karena dari si jahat. Pada waktu Tuhan sudah panggil kita keluar dari kehidupan lama kita. Dari Mesir kita, ya masing-masing Mesir. Mesir berbicara tentang duniawi, Mesir berbicara tentang hidup lama.
Dan Mesir berbicara tentang perbudakan, entah itu perbudakan dosa, perbudakan ekonomi, perbudakan intelektual, perbudakan sosial, perbudakan apapun. Karena umat Tuhan di Mesir itu diperbudak. Pada waktu Tuhan memanggil kita, memerdekakan kita, memilih kita. Sehingga setiap kita punya lagu begini, kita dipilih dari segala bangsa. Saya mau katakan, di sana mata Tuhan tertuju kepada kita. Dia tidak pilih kita, kasih keluar kita dari Mesir, dari hidup lama kita. Lalu membiarkan kita terlunta-lunta. No. Kalaupun mungkin diizinkan lewat padang gurun. Tetapi padang gurun itu cuman menjadi suatu jalan yang dilewati. Kenapa? Karena ada tujuan Tuhan yang pasti. Hari depan yang penuh harapan. Tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Kehidupan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Itu janji Tuhan. Jadi padang gurun ini sesuatu yang cuma dilewati. Tetapi sekalipun cuma dilewati, di sana Tuhan kasih roti malaikat. Di sana Tuhan kasih air minum yang manis. Di sana Tuhan kasih makan daging burung yang steril, yang segar. Di sana Tuhan kasih payung tiang awan. Di sana Tuhan kasih penerang tiang api. Yaitu kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Nah, oleh sebab itu apa yang perlu kita ketahui saat ini? Bahwa apapun yang sedang saudara alami, percayalah bahwa mata Tuhan tertuju kepadamu. Setiap kesulitan yang engkau hadapi, mungkin kesulitan karena penyakit, mungkin kesulitan karena ekonomi, mungkin kesulitan karena proses iman, mungkin kesulitan karena proses karakter, mungkin kesulitan karena apa saja. Mungkin engkau sedang melewati padang gurun untuk mencapai tujuan Tuhan, untuk mencapai rencana Tuhan. Tapi tahukah saudara, kalau engkau berjalan sesuai dengan jalannya Tuhan. Karena Tuhan selalu membawa kita dalam jalannya. Dan kalau kita tetap berada dalam jalannya Tuhan, dalam relnya Tuhan, mengikuti Tuhan, mengikuti arahannya, mengikuti firmannya, mengikuti tiang awan, tiang api. Ini berbicara tentang kehadiran Tuhan. Mengikuti pimpinan Roh Kudus. Memberi diri dipimpin dengan Roh Kudus. Memberi diri dikuasai dengan firman. Mentaati firman Allah. Saya mau katakan Tuhan bertanggung jawab atas hidupmu. Ada tiang awan yang membuat engkau tidak kepanasan di siang hari. Ada tiang api yang membuat engkau tidak kedinginan di malam hari. Artinya padang gurun tidak terasa padang gurun. Asal karena Tuhan ada bersama dengan kita. Jadi apapun jalan, pastikan itu jalannya Tuhan. Amin. Dan Tuhan bertanggung jawab memelihara kita dengan cara yang ajaib. Tidak ada satu malapetaka yang akan membinasakan. Sekalipun musuh menyerang dari belakang, sekalipun musuh ada di depan. Tetapi Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Kenapa? Dia yang panggil kita keluar. Kita selamat ini karena kasih karunia, bukan karena kita hebat. Kita ini bisa selamat karena Tuhan yang pilih kita, bukan kita pilih Tuhan. Jadi kalau Dia pilih kita, tidak mungkin Dia biarkan kita keleleran dan menderita. Hanya banyak orang ditipu oleh si jahat. Lalu banyak orang berbalik ke Mesir. Sehingga mentalitas Mesir selalu membuat mereka mau kembali kepada hidup lama. Mau kembali kepada tata cara yang lama. Padahal sebenarnya hidup lama dan tata cara yang lama itu adalah perbudakan yang menista mereka bertahun-tahun. Penganiayaan. Jadi saya katakan, ketika Tuhan mempersiapkan Raja Saul untuk menghabisi Amalek. Padahal antara orang keluar dari Mesir dengan zamannya Raja Saul itu sudah sekian lama. Tapi kenapa Tuhan masih ingat ya? Sepertinya kenapa Tuhan masih ingat ya? Ternyata itu dicatat di Ulangan pasal 25 ayat yang ke-17. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu. Dihantam mereka sedangkan engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling.
di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa. Jadi di dalam waktunya Tuhan ada rencananya yang sedang berjalan. Ada programnya, ada proyeknya yang sedang berjalan dalam hidup kita pada waktu kita dipanggil. Nah, dalam perjalanan untuk mencapai rencana dan tujuan Tuhan, mungkin ada Amalek-Amalek yang berbicara tentang musuh rohani. Yang membuat kita mengikut Tuhan itu banyak tantangan. Yang membuat kita mengikut Tuhan itu, aduh hampir-hampir saya sudah tidak mampu ikut Tuhan. Saya mundur saja deh, tidak mampu mau ikut Tuhan. Sepertinya saya ikut Tuhan ini, saya dibiarkan berperang sendiri. Ada banyak anak-anak Tuhan seperti itu, buta. Tuhan Yesus katakan punya mata tapi tidak bisa melihat. Itulah yang dialami oleh umat Tuhan pada zaman itu. Sehingga mereka lemah, tidak kuat. Padahal sudah nyata-nyata tiang awan sebagai payung mereka. Mereka tidak perlu kena terik matahari. Tiang api, roti malaikat, air yang manis dikeluarkan dari gunung. Lewati laut, tidak tenggelam. Tiang api kalau malam sehingga mereka tidak kedinginan. Kurang apa pemeliharaan Tuhan? Tapi seringkali rata-rata karakter kehidupan lama itu selalu dipakai setan untuk fokus kepada masalah yang kecil. Tidak fokus kepada berlimpah-limpah berkat yang kita sudah terima. Mungkin kita pernah disembuhkan. Mungkin pernah kita ditolong. Mungkin kita berdoa meminta sesuatu dan dijawab. Kadang semua itu kita lupa. Hanya karena ada satu titik masalah yang setan buat kita fokus. Padahal titik masalah itu memang nyata ada. Tapi itu tidak menguasai kita. Kita harus menguasai atas dia. Amin. Karena yang menyertai kita Tuhan. Kita akan tinggalkan jalan itu. Dan kita akan masuk, kita akan sampai kepada tujuan Tuhan. Karena Tuhan mau kita mencapai tujuannya. Tujuannya itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Bukan cuma sejahtera di dunia, tapi sejahtera sampai dalam kekekalan. Karena itu sudah terjamin di dalam satu nama yang berkuasa. Nama Yesus. Oleh sebab itu, Tuhan selalu punya waktu untuk mengerjakan suatu pemulihan dan pembelaan. Seringkali karakter Mesir itu selalu tidak sabar. Selalu mau cepat. Padahal Tuhan selalu mempunyai waktu untuk mengerjakan pembelaan. Jangan bilang Tuhan diam-diam. Musuh mau menghancurkan umatnya. Jangan bilang Tuhan diam-diam. Dengan penderitaan yang saudara alami. Mungkin engkau sedang bangun usaha. Ada gangguan corona, jangan bilang tinggal diam-diam. Tuhan melihat di sana. Dan suatu saat ada waktunya dia kerjakan satu pemulihan. Amin. Dia kerjakan satu pemulihan. Kenapa? Karena Tuhan selalu menjadi pembela umatnya. Untuk Tuhan menyatakan pembelaan, dia punya waktu. Makanya kalau kita melihat di Yoel pasal yang kedua. Ini waktu Tuhan ketika Tuhan mau memulihkan umatnya entah dalam keadaan apapun. Yoel pasal 2 ayat yang ke-25 bilang begini. Yoel pasal yang kedua ayat 25. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar akan kukirim ke antara kamu. Jadi apapun yang terjadi saat kita berjalan ikut Tuhan. Saat kita berada dalam jalannya Tuhan. Apapun yang sedang merugikan engkau. Asal engkau tetap berjalan mengikuti Tuhan. Memberi diri dipimpin dengan Roh Kudus. Mengikuti arahan firman. Mengikuti arahan Roh Kudus. Berjalan sesuai dengan aturan-aturan firman. Rendah hati, taat, patuh, setia, ulet, rajin. Tetap menyenangkan hati Tuhan di tengah-tengah kesulitan apapun. Tetap menarik simpatik Tuhan turun. Tetap menarik perkenanan Tuhan turun. Tetap memelihara urapan Tuhan yang kita terima. Tetap memelihara perkenanan Tuhan. Saya mau katakan, semua penderitaan dan masalah yang disebabkan oleh si jahat.
Suatu saat ada pembelaan Tuhan yang akan dinyatakan. Makanya dalam ikut Tuhan jangan pernah mengeluh. Taat saja, ikuti saja firman-Nya. Makanya kita harus memiliki mentalitas di dalam mengikuti Tuhan. Jangan karena mau berkat-Nya saja. Ada banyak orang mau memanfaatkan Tuhan supaya dia diberkati. Tapi dia tidak mencintai pribadi Tuhan. Yang perlu di sini adalah kita harus mencintai pribadi Tuhan. Bukan berkat-Nya saja. Saya percaya ketika kita mengikut Tuhan karena kita mencintai Dia. Apapun kesulitan terjadi itu tidak menjadi suatu halangan. Kenapa? Karena sasaran kita, hati kita, pikiran kita, roh kita, keinginan kita, cita-cita kita, kerinduan kita menyenangkan Tuhan. Tapi kalau orang yang kerjanya hanya mengeluh karena sasarannya berkat-Nya Tuhan. Sasarannya dia memanfaatkan Tuhan. Dia ikut Tuhan karena dia mau memanfaatkan Tuhan. Supaya ketika dia senangkan Tuhan, Tuhan harus tahu diri, berkati dia, tolong dia. Saya mau katakan jangan punya mental seperti itu. Cintailah Tuhan. Engkau mau ditolong hari ini atau belum. Tapi percayalah. Apapun yang terjadi dalam hidupmu. Ada waktunya Tuhan memulihkan keadaanmu. Ada waktunya Tuhan menyatakan pembelaannya. Ada waktunya Tuhan menyatakan kasihnya. Ada waktunya Tuhan menyatakan pertolongannya. Ada waktunya Tuhan menyatakan engkau anakku, aku mengasihi engkau. Engkau orang yang berkenan kepadaku. Saya katakan minggu lalu, di hari Kamis minggu lalu bahwa Daud adalah orang yang memelihara urapan dan perkenanan Tuhan begitu luar biasa. Sekalipun Daud kelihatannya banyak mengalami susah. Sana sini pergi berperang dan sebagainya. Sana sini dia sudah melakukan kebenaran tapi dia dibenci. Tapi Tuhan membela dia. Saya mau katakan berusaha mencari perkenanan Tuhan. Sampai Tuhan melihat hatinya Daud. Bukan cuma di awal tapi sampai akhir. Oleh sebab itu memelihara urapan. Memelihara perkenanan Tuhan. Ini adalah upaya, ini adalah iman, ini adalah keselamatan yang selalu kita kerjakan. Jangan kita kehilangan perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Rugi besar. Saudara ikut Tuhan mungkin ada masalah, saudara sepertinya kehilangan. Tapi saya mau katakan, engkau tidak kehilangan. Ada mata Tuhan tertuju kepadamu. Dia yang sanggup memulihkan keadaanmu. Hanya memang dia punya waktu. Kenapa? Waktu mempersiapkan kita untuk menjadi orang yang siap dipercayai Tuhan. Daud diurapi menjadi raja. Dia tidak langsung duduk di tahta. Ada 40 tahun berduduk di tahta. Saya mau katakan, tapi firman Tuhan katakan, sejak Daud diurapi, mulai saat itu Roh Kudus berkuasa atas hidupnya. Sehingga tidak ada masalah dan tantangan membuat dia kalah, tapi dia selalu menang. Masalah dan tantangan yang orang tidak bisa menang, orang tidak bisa kalahkan, tapi Daud yang diurapi Tuhan kalahkan. Orang yang diurapi Tuhan selalu berkemenangan, tidak bisa tidak. Bukan berapa jumlah dan banyak tantangan yang dihadapi, tetapi orang yang diurapi Tuhan, dia adalah orang yang selalu berkemenangan. Kenapa? Karena urapan itu adalah otoritas kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Perkenanan Tuhan dalam hidupnya. Ini yang penting. Bukan kapan masalah selesai, kapan Tuhan jawab, kapan saya dapat ini, kapan, stop. Itu pikiran yang akan membuat engkau menderita dalam perjalanan mengikut Tuhan. Ambil keputusan, cintai Tuhan. Cintai Tuhan dan rindukan perkenanannya. Berusahalah menjaga hadiratnya dan berusahalah menjaga perkenanannya. Amin. Kisah Rasul 13 ayat 22. Kisah Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Dan yang melakukan segala yang ku kehendaki. Segala yang ku kehendaki. Saudara,
Mencintai Tuhan otomatis pasti kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi mencintai berkat-Nya, mencintai karena dikuasai dengan keinginan daging, ambisi dan kesombongan, bikin hidup menderita. Kalau mencintai berkat-Nya Tuhan, mencintai segala kebutuhan dunia ini, lebih daripada Tuhan, bikin hidup menderita. Tapi kalau kita mencintai Tuhan, kita tidak peduli mau diberkati tidak. Yang penting saya sudah miliki Tuhan. Itulah kekayaan saya satu-satunya. Kalau kita sudah punya Tuhan, tidak pusing mau punya yang lain tapi kalau kita punya Tuhan, itu yang nomor satu. Amin. Jadi biarkanlah Tuhan tertarik. Biarlah Tuhan melihat hati kita. Sebab senteran Tuhan itu di hati. Hati yang tulus, hati yang jujur, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang loyal, hati yang tidak tanggung-tanggung, hitung-hitungan. Tidak hitung berapa banyak menderita, tidak hitung berapa banyak pengorbanan. Yang dia selalu pikirkan, yang dia selalu upayakan, dan dia selalu usahakan selalu bagaimana Tuhan itu disenangkan. Menyenangkanmu, senangkanmu. Kalau kita memiliki suatu roh yang hanya mau menyenangkan Tuhan. Kalau kita memiliki suatu hati yang hanya mau menyenangkan Tuhan. Saya mau katakan hati-hati itu yang Tuhan cari. Amin. Hati-hati model begitu yang Tuhan cari. Wow. Jadi jangan takut dengan apa yang sedang kau alami. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan engkau menderita. Engkau sudah miliknya. Apalagi dia sudah mati menderita di atas kayu salib. Hanya untuk tebus engkau. Baru dia mau biarkan engkau keleleran. No. Itu tidak akan terjadi. Tapi kalau ada orang bisa keleleran. Itu karena dia tidak ikut Tuhan sungguh-sungguh. Itu karena hatinya bercabang. Itu karena hatinya setengah cinta Tuhan, setengah cinta dunia. Itu hatinya setengah percaya Tuhan, setengah percaya setan. Model seperti ini orang yang bimbang. Doanya sudah tidak dijawab. Hidupnya pasti luntang lantung. Dan dia masuk golongan orang fasik. Kalau orang cinta Tuhan, dia tidak peduli dengan semua apa yang dia lakukan. Yang hanya dia pikirkan bagaimana Tuhan selalu berkenan atas hidupnya. Dan saat Tuhan berkenan, Tuhan selalu mengurapi dia. Dan pengurapan Tuhan ini berbicara perkenanan Tuhan, kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan. Yang selalu membuat dia berkemenangan. Bukan selalu mengatakan kenapa banyak masalah. Jangan dipikirkan itu tidak penting. Yang engkau pikirkan dan yang terpenting dalam hidupmu. Berapa kali Tuhan membawa engkau glory to glory dari satu kemenangan kepada kemenangan. Orang yang menang pasti bersuka cita. Orang yang menang pasti menikmati kemuliaan. Yang perlu kita pikirkan bagaimana Tuhan membawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan. Amin. Poin yang kedua. Apakah setiap kita yang sudah dipanggil Tuhan, kita menjadi orang yang benar-benar mencapai tujuan Tuhan. Dan melalui hidup kita, tujuan Tuhan tercapai. Ini penting. Ini poin yang kedua. Di ayat yang ke-15. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Dan kalau kita lompat di ayat yang pertama. Berkatalah Samuel kepada Saul. Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan ini. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang. Kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya. Dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak. Yang menyusui lembu maupun domba, unta maupun keledainya. Jadi firman Tuhan datang kepada Saul.
Firman Tuhan melalui Samuel mengatakan, Saul, engkau sudah diurapi menjadi raja. Sekarang dengarkanlah firman Tuhan yang saya sampaikan kepadamu. Pergi habisi orang Amalek. Mau laki-laki, mau perempuan, mau anak, mau binatang, habisi semua. Hapus orang Amalek dan keturunannya dan segala yang dimiliki dari muka bumi. Mungkin seperti itu bahasanya. Tetapi kalau kita baca seterusnya, Saul tidak melakukannya seperti yang Tuhan minta. Dia melaksanakan tapi tidak semua. Wah, saudara, kalau kita mau dikenan sama Tuhan, kita harus memperhatikan firman-Nya. Amin. Firman yang sedetil apapun kita perlu perhatikan. Dengar baik-baik. Tuhan Yesus bilang punya telinga tapi tidak mendengar. Artinya kalau kita punya telinga, dengar baik-baik. Direnungkan, dipikirkan, dihayalkan. Diingat selalu untuk dilakukan. Ketika Saul mendapatkan perintah Tuhan melalui Samuel untuk habisi orang Amalek, Saul tidak melakukan 100%. Saul cuma melakukan sebagian. Saul mulai bilang sama Samuel, saya sudah lakukan firman. Saya sudah tumpas orang Amalek. Padahal dia bohong. Dia sembunyi rajanya orang Amalek. Dia sembunyi binatang-binatangnya yang sehat, yang bagus. Saul tidak 100% tunduk dan taat kepada firman. Kalau kita mau jalan dalam pengurapan Tuhan, kita mau jalan dalam perkenanan Tuhan, kita mau jalan dalam jalannya Tuhan, supaya waktu-waktu yang terindah, pengkhotbah katakan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Entah itu waktu pemulihan indah, entah waktu pembelaan Tuhan indah, entah waktu-waktu di mana Tuhan promosikan itu indah pada waktunya. Kita perlu mendengarkan firman Tuhan baik-baik. Dengan teliti kita perhatikan dan kita mentaati semuanya. Makanya kita diberikan Roh Kudus. Adalah kehadiran pribadi Tuhan dalam hidup kita. Sehingga firman Tuhan mengatakan tubuhmu bait Allah, tubuhmu bait Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus dalam diri kita adalah kehadiran Tuhan yang akan menuntun kita dalam kebenaran. Sekarang bagaimana kita menghormati Tuhan dalam diri kita. Bagaimana kita menghormati Roh Kudus dalam diri kita. Bagaimana kita berdoa untuk selalu meminta kekuatan, kemampuan untuk selalu berlaku taat kepada firman. Sehingga semua firman yang Tuhan firmankan, semua kita taati bukan cuma dulu, tapi sampai selama-lamanya. Makanya jemaat Efesus yang ada di kitab Wahyu, Tuhan bilang kau kehilangan cinta yang semula. Lakukan kembali apa yang dulu kau lakukan. Dulu orang Efesus dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tetapi lama-kelamaan dia kehilangan cinta mula-mula. Dia sudah mulai tidak taat kepada firman Tuhan. Firman Tuhan yang dia dengar dia sudah mulai ada yang hilang. Dia tidak merawat, dia tidak memelihara. Bahkan firman Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang memelihara firman Tuhan. Kita harus memelihara firman. Supaya kita tetap taat kepada Tuhan. Perilaku dan perbuatan kita selalu taat kepada Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh Saul. Saya mau katakan saudara, Bapak Ibu, mulai umat Tuhan keluar dari Mesir, sampai mereka sisa sebagian masuk di tanah Kanaan, dan mulai bertumbuh di sana, sampai mereka mempunyai seorang raja yang pertama yaitu Saul. Sekian lama jaraknya, tapi apa yang terjadi dari sekian lama jarak itu? Ternyata Tuhan sedang mempersiapkan Saul. Tuhan sedang memilih Saul. Tuhan sedang mempersiapkan Saul untuk membuat apa yang menjadi rencana Tuhan semula. Bahwa ingat baik-baik, jangan lupa ya, kalau kamu sudah tenang-tenang di tempat pemulihan, kamu sudah enak, ingat, jangan lupa orang Amalek habisi. Tapi untuk menghabisi orang Amalek, Tuhan memilih orang yang dia pakai. Dan waktu itu dia pilih si Saul. Di dalam waktu Tuhan, Tuhan memilih Saul untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan menghabisi Amalek.
Tetapi sayangnya Saul tidak menjadi suatu pribadi yang bisa siap pada waktunya Tuhan. Sehingga waktunya Tuhan yang harus tiba tidak terselesaikan dengan baik. Kenapa? Karena Saul tidak siap. Makanya kalau kita ikut Tuhan, jangan banyak mengeluh dan bersungut. Kalau Tuhan sedang memproses dan membentuk kita, pasti ada tujuannya. Supaya tujuannya melalui kita tercapai dan Tuhan boleh senang. Itu kita memiliki kekuatan untuk membuat tujuan itu terselesaikan. Sayangnya Saul, pertanyaannya. Mungkin bahasa manusianya kita ngomongin, Tuhan kenapa juga sih kau pilih Saul? Kau kan Allah yang sudah mengetahui jauh ke depan. Kalau kau tahu Saul tidak setia nantinya, tahu kenapa pilih dia? Mungkin bahasanya kita kayak gitu ya. Saya mau katakan, bahasa itu tidak dibutuhkan. Kenapa? Karena ketika Tuhan memilih orang, ketika Tuhan memilih Saul dan mengangkat Saul menjadi raja, Tuhan mengurapi dia. Pengurapan itu akan bekerja dan pengurapan itu akan membuat dia berhasil sebenarnya. Tapi kenapa Saul gagal untuk membuat waktu Tuhan di dalam dirinya, waktu Tuhan melalui hidupnya tercapai dan terselesaikan? Orang Amalek dibabat habis. Kenapa tidak tercapai waktu Tuhan? Karena Saul sudah mulai bermain-main dengan ketidaktaatannya kepada firman. Sebelum ada perintah disuruh selesaikan orang Amalek, Saul sudah bertindak bodoh di dalam mempersembahkan korban. Karena Samuel janji datang tapi Samuel datangnya terlambat. Sehingga Saul melanggar ketaatan di sana, di Gilgal. Itu pertama, terus kedua. Saul main-main dengan ketaatan. Jadi pengurapan yang ada dalam Saul seperti saya katakan kemarin, minggu kemarin, menjadi lemah. Pengurapan yang ada sama dia menjadi tidak kuat. Jadi Tuhan tidak salah pilih. Tuhan tidak salah pilih Saul. Dan pengurapan Saul itu adalah pengurapan yang cukup untuk membuat dia berhasil. Melalui hidupnya rencana dan tujuan Tuhan tercapai. Sehingga Tuhan menyesal. Dan di pasal yang ke-15 ayat yang ke-10 bilang begini. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Sebab ia telah berbalik daripada aku. Dan tidak melaksanakan firman-Ku. Saudara, kalau kita sudah mulai tidak melaksanakan firman Tuhan sampai sekecil-kecilnya. Firman Tuhan sudah menganggap kita berbalik dan meninggalkan dia. Hosea mengatakan umatku binasa karena tidak mengenal. Karena engkau menolak pengenalan itu. Saya katakan minggu kemarin kalau kita sudah diurapi menjadi seorang anak Tuhan. Menjadi seorang pelayan Tuhan. Menjadi seorang apa saja kita dapatkan pengurapan itu. Pengurapan itu akan bekerja membuat kita berhasil. Sekarang tugas kita apa? Kerjakan keselamatan. Kerjakan ketaatanmu, kerjakan kesetiaanmu. Kerjakan kecintaanmu kepada Tuhan. Jangan cinta itu jadi luntur. Jangan urapan itu jadi luntur karena tidak taat. Inilah modelnya Saul. Dan Tuhan tidak pernah kekurangan stok untuk menggantikan yang lebih baik. Sehingga Tuhan melihat Daud. Daud memiliki hati yang siap. Sehingga Tuhan angkat Daud. Ketika Tuhan angkat Daud, apakah Daud senang-senang? Tidak, Daud banyak tantangan. Tapi betul-betul Daud memperhatikan firman dan ketaatannya kepada firman. Kalau dia berdosa, pertobatannya tidak main-main. Saul sepertinya tidak bikin dosa yang seperti bagaimana, tapi pertobatannya ongol-ongol, abal-abal. Tidak sungguh-sungguh. Saudara, Tuhan tidak mau lihat dosa kita berapa banyak, tapi Tuhan mau lihat pertobatanmu sungguh-sungguh. Engkau benar-benar meninggalkan kejahatanmu. Makanya kalau kita baca di ayat ini, di ayat yang ke-22, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan?
Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelian, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Tuhan senang sekali kalau ada lemak domba jantan dibakar dan kecium baunya. Tuhan senang sekali. Tetapi Tuhan tidak senang korban yang kelihatannya bagus tapi disertai kehidupan yang tidak taat. Jadi yang Tuhan mau adalah korban yang kita persembahkan, entah ibadah, entah pelayanan, entah persembahan, entah apapun korban itu berasal dari hidup yang taat kepada firman. Itu baru korban yang benar. Tapi kalau hidup tidak taat, korban itu abal-abal. Oleh sebab itu, Saul adalah orang yang Tuhan pilih. Sehingga melalui hidupnya, rencana Tuhan semula untuk habisi Amalek harusnya selesai. Tapi Saul tidak menjadi orang yang siap. Karena dia main-main dengan yang namanya ketaatan. Sehingga pengurapan yang harusnya bekerja memampukan dia itu jadi lemah. Oleh sebab itu saya katakan minggu lalu, peliharalah pengurapan Tuhan ada padamu. Berapapun yang engkau harus bayar harga, berapapun harga yang engkau harus bayar, tetaplah setia kepada Tuhan dan jagalah pengurapan itu. Jagalah perkenanan Tuhan sampai akhirnya. Amin. Biarlah Tuhan melihat dan menemukan kita adalah orang yang tepat, memiliki hati yang dia cari, berkenan dan menyenangkan hatinya. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, melalui hidup kita ada rencana dan tujuan Tuhan. Baik untuk pribadi kita, keluarga kita, maupun untuk sesuatu yang besar. Mungkin untuk perusahaanmu, bisnismu, pekerjaanmu, karirmu, studimu, sekolahmu, rumah tanggamu, masa depanmu, anak-anakmu, studimu, segala-galanya, hidupmu, pelayananmu. Tuhan memberkati engkau dari yang tidak ada jadi ada, dari yang sedikit jadi banyak. Saya sudah katakan minggu lalu, di sana pasti ada maksud dan tujuan Tuhan. Temukan maksud dan tujuan Tuhan. Supaya melalui hidup kita, apa yang Tuhan sudah persiapkan sebelumnya, itu tergenapi melalui hidup kita. Sehingga Tuhan puas sama Daud. Karena melalui Daud semua keinginan dan kehendak Tuhan terpenuhi. Makanya Tuhan katakan Daud adalah orang yang berkenan di hatiku, melakukan tepat seperti yang aku kehendaki. Oh Jesus. Sikaramu. Oh Tuhan. Aku sikaramanaku. Oh. Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Mari bangkit berdiri. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Mungkin di dalam hidupmu ada tujuan Tuhan. Melalui pekerjaanmu, pernikahanmu, studimu, pelayananmu. Apa saja. Jangan pernah menjadi orang yang tidak taat. Jangan pernah menjadi orang yang main-main dengan ketaatan. Jangan pernah menjadi orang yang main-main dengan kekudusan. Jangan pernah menjadi orang yang main-main dengan kesetiaan. Oh Jesus. Tuhan. Thank you Lord. Engkau sudah memanggil kami. Engkau sudah menempatkan membawa kami. Biarlah tujuanmu, rencanamu boleh tercapai di dalam dan melalui hidup kami. Sehingga apa yang semula engkau rencanakan dan itu selesai lewat hidup kami, buatlah semuanya itu tercapai. Bukan karena kuatan gagah kami, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya kalau kami bisa ada sampai saat ini, semua karena anugerah-Mu, kami bisa melayani, kami bisa kerja, kami bisa berumah tangga, kami bisa sekolah, kami bisa segala-galanya. Tuhan buat kami menemukan tujuan-Mu di dalamnya. Tolong kami untuk tidak main-main dengan ketaatan.
Tolong kami untuk tidak main-main dengan kekudusan. Tolong kami untuk tidak main-main dengan kesetiaan. Tolong kami untuk tidak main-main Tuhan. Kami tidak mau mempermainkan pengurapan-Mu yang ada pada kami. Jangan biarkan pengurapan-Mu yang ada pada kami lemah Tuhan. Melainkan pengurapan-Mu terus bekerja. Menjadikan kami alat keberkatan di tangan-Mu. Menjadikan kami orang-orang yang Engkau pakai. Dan melalui hidup kami rencana dan tujuan Tuhan tercapai. Ampuni kami, ampuni umat-Mu Tuhan. Kalau tanpa sadar masalah yang kecil menjadi besar. Kami lupa dengan semua kebaikan dan keperkasaan yang Tuhan nyatakan, ampuni. Tapi saat ini Tuhan oleh anugerah-Mu, Engkau sudah datang kepada kami lewat firman-Mu. Tuhan, biarlah kami tidak seperti Saul. Tapi kami boleh seperti Daud menjadi orang yang memperhatikan setiap firman-Mu sampai yang kecil-kecilnya Tuhan. Dan menghormati kehadiran-Mu dalam hidup kami. Buat rencana dan tujuan-Mu tercapai melalui hidup kami. Sehingga Engkau selalu disenangkan dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Apapun pengurapan yang kami terima daripada-Mu. Pengurapan sebagai anak Allah. Pengurapan sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Pengurapan sebagai wira swasta. Apa saja Tuhan. Lewat bisnis, lewat karir, lewat usaha, lewat studi, lewat rumah tangga. Biarlah di dalamnya tujuan dan rencana Tuhan tercapai. Bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih untuk semua Engkau mengampuni kami Tuhan. Engkau pulihkan kami semua Bapa. Dan kami minta kasih karunia-Mu melimpah dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami mau mempersiapkan persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Umat Tuhan, persiapkanlah roti dan anggur. Kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Firman Tuhan mengatakan setiap kali kita melakukan persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, kita sedang memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23-24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat yang ke-25. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah Ia makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kematian Tuhan kita harus deklarasikan, kita harus hormati, kita harus ingat dan kita harus lakukan sebagai tanda penghormatan, sebagai tanda peringatan. Sebab pada kematiannya lah kemerdekaan dan berkat serta mujizat terjadi, pembebasan terjadi, kemenangan, keselamatan dan rencana tujuannya terjadi lewat hidup kita. Oleh sebab itu jemaat Tuhan di rumah, mari persiapkan roti dan kita mau angkat roti di tangan kita masing-masing. Bapa, di tangan hamba-Mu dan di tangan umat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Ada roti yang atasnya kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Yesus dan berdoa. Mari Tuhan suci kuduskan dan berkati serta bubuhi kuasa-Mu atas roti yang ada di tangan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ini bukan menjadi roti biasa lagi, tapi ini adalah tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah bagi kami. Di dalam tubuh-Mu ini maut sudah dikalahkan, penderitaan sudah dikalahkan, kutuk sudah dikalahkan, kehidupan lama kami sudah dikubur dalam kematian-Mu.
Sehingga kehidupan baru menjadi bagian kami. Kehidupan Kristus di dalam kami dan kami di dalam Kristus. Suci, kuduskan dan layakkan kami untuk menjadi satu dengan tubuh-Mu Tuhan. Biarlah lewat persekutuan dengan tubuh-Mu, persekutuan dengan mujizat, persekutuan dengan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidup kami lewat tubuh-Mu. Di dalam nama Yesus layakkan setiap kami untuk mengambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari sama-sama makan tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih buat tubuh-Mu yang Engkau sudah pecah-pecahkan bagi kami. Di dalam tubuh-Mu penyakit kami sudah ditanggung, kemiskinan kami sudah ditanggung, kegagalan kami sudah ditanggung. Sehingga oleh bilur-bilur-Mu yang sakit menjadi sembuh, yang lemah menjadi kuat, yang miskin diperkaya. Memerlukan pertolongan dalam bentuk apapun, ditolong dalam nama Yesus. Umat Tuhan, mari angkat anggur yang ada di tangan kita masing-masing. Bapa, di tangan kami ada anggur yang atasnya kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Yesus dan berdoa. Mari Tuhan suci, kuduskan dan berkati serta bubui kuasa-Mu atas anggur yang ada di tangan kami masing-masing dalam nama Yesus. Sehingga ini bukan menjadi anggur biasa lagi, tapi ini adalah darah anak domba Allah. Darah Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah tertumpah di atas kayu salib 2000 lebih tahun yang lalu. Yang membuat dosa sudah dihapuskan, maut sudah dikalahkan, kemiskinan, penderitaan sudah dikalahkan. Sehingga oleh bilur-bilur-Mu, kuasa kemenangan, kuasa kebangkitan, kuasa kehidupan ilahi, kuasa kehidupan Kristus nyata di dalam kami. Sehingga oleh bilur-bilur-Mu yang sakit menjadi sembuh, yang lemah menjadi kuat. Oleh kuasa bilur-bilur-Mu, oleh kuasa darah anak domba Allah, kami memiliki kuasa kemenangan, kuasa kebangkitan, kuasa kehidupan Kristus nyata di dalam kami. Dalam nama Yesus. Layakkan kami untuk menjadi satu dengan darah anak domba Allah. Biarlah lewat persekutuan dengan darah Kristus, kami bersekutu dengan kemenangan, kebangkitan, kehidupan, mujizat, berkat, keberhasilan, kesuksesan. Dan keberhasilan sukses sampai masuk surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kemenangan yang gilang gemilang. Kami sambut darah Kristus dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama minum darah Kristus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab Engkau sudah mati bagi kami. Engkau rela memecah-mecahkan tubuh-Mu sebagai tanda semua dosa kami, semua yang mendatangkan penderitaan sudah terbayar lunas. Sehingga yang namanya berkat, yang namanya mujizat, yang namanya kemenangan, kehidupan, urapan dan perkenanan Tuhan akan selalu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Sebab oleh anugerah dan kasih karunia-Mu kami boleh ada sampai saat ini. Terpujilah nama-Mu, segala pujanya lah bagi-Mu. Tuhan, berkati umat-Mu di rumah masing-masing. Tolong mereka. Karuniakan kepada kami semua roh ketaatan, roh kesetiaan, kemampuan untuk taat dan setia, kemampuan dan kekuatan untuk memperhatikan firman-Mu dan melakukannya dengan tepat. Seperti Daud, seperti Tuhan Yesus. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Tuhan ada dalam hidup kami oleh Roh Kudus dan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan. Jadikan kami lebih daripada pemenang. Sebab roh kebangkitan, kuasa kemenangan itu ada di dalam kami. Dan biarkanlah kami selalu berkemenangan. Kemampuan, kekuatan untuk taat, setia dan mengasihi Tuhan menjadi bagian kami dan generasi kami. Roh dengar-dengaran kepada suara Tuhan.
kepada arahan Tuhan, kepada firman Tuhan. Menjadikan kami terus berjalan dalam rencana, tujuan dan kehendak Tuhan. Dan biarlah semuanya itu berhasil tercapai dalam hidup kami di dunia sampai masuk surga, generasi ke generasi. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Terima kasih. Biarlah Engkau memberkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau melawat, Engkau memberkati, memakai mereka. Apa yang menjadi tujuan Tuhan menyelamatkan mereka dan menjadikan mereka jemaat daripada gereja-Mu di tempat ini. Mereka sungguh menyenangkan hati-Mu. Sebab oleh anugerah-Mu mereka melakukan tepat seperti yang ada di isi hati Tuhan. Tolong mereka Tuhan. Lindungi dan jauhkan mereka dari hal yang tidak diinginkan. Hamba berdoa bagi mereka yang sakit, sembuhkan mereka. Bagi mereka yang ragu, hiburkan mereka, kuatkan mereka. Bagi mereka yang bimbang, teguhkan mereka. Bagi mereka yang lemah, kuatkan, pulihkan. Dan bagi mereka yang berkekurangan, cukupkan Tuhan. Dan bagi mereka yang memerlukan pertolongan dalam bentuk apapun, di dalam nama Yesus, tolong umat-Mu. Tolong mereka Tuhan, peliharakan mereka, lindungi mereka, berkati mereka, sertai mereka. Dan buat mereka berhasil di dalam tujuan-Mu, dalam hidup mereka, rencana-Mu. Sehingga semuanya itu mereka capai bukan karena kuat dan gagah, tapi semua karena anugerah-Mu. Ketulusan dan kerendahan hati, takut akan Tuhan, cinta akan Tuhan, taat kepada firman-Mu. Memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Biarlah itu menjadi kehidupan kami setiap hari dan kehidupan umat-Mu. Engkau bela dia Tuhan. Berikan kami roh yang mengasihi dan mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Roh ketaatan, kesetiaan untuk terus ikut Tuhan dan berada dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Kami tolak segala macam bentuk kegagalan dan roh-roh dunia. Dan roh-roh yang mencemarkan kerohanian dan musuh daripada rohani. Roh-roh Amalek kami tolak dalam nama Yesus. Roh Mesir kami tolak dalam nama Yesus. Tapi roh ilahi, Roh Kudus-Mu memenuhi hidup kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Hamba mohon berkati umat-Mu, berkati kami semua. Dan biarlah sorga-Mu terbuka dan berkat daripada sorga, daripada Tuhan dalam nama Yesus dilepaskan. Dilepaskan atas umat-Mu, atas gereja-Mu, atas pekerjaan-Mu, atas kami, atas kota dan bangsa kami. Berkat dalam nama Yesus, berkat dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, berkat dicurahkan, mujizat terjadi di dalam nama Yesus. Hamba akan melepaskan berkat-Mu di dalam nama-Mu. Atas umat-Mu, atas kota dan bangsa kami. Umat Tuhan, mari angkat hatimu kepada Tuhan. Dan kita mau sama-sama berdoa. Dengan doa yang Tuhan Yesus ajar kepada kita. Sama-sama kita ucapkan di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi sama seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkat ini dilepaskan atas kita semua. Umat Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sehingga berkat di dalam nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita. Sekarang sampai selama-lamanya, generasi ke generasi, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sampai masuk dalam kekekalan bersama dengan Tuhan dalam kebahagiaannya. Di dalam nama Yesus semua kita diberkati sama, katakan amin. Tuhan
Tuhan Yesus memberkati kita semua.